Shalom saudaraku semua, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan yang baik, selalu semangat, dan terus rindu untuk senantiasa hidup seturut akan kehendak Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Melakukan Perkara yang Berguna. Namun sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang penuh kasih, pada kesempatan ini kami datang kepadamu dengan penuh rasa syukur atas berkat hidup yang Engkau limpahkan kepada kami. Kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk mendengarkan dan merenungkan tentang pentingnya melakukan hal-hal yang berguna. Ya Bapa, kami tahu bahwa Engkau memiliki rencana yang indah bagi setiap orang. Engkau ingin kami hidup dengan penuh makna dan memberikan kontribusi yang positif bagi orang lain. Kami mohon Engkau membuka hati kami dan pikiran kami untuk memahami apa yang Engkau ingin kami lakukan dalam hidup kami. Bimbinglah kami ya Roh Kudus, agar kami dapat merenungkan firman-Mu dengan tulus dan sungguh-sungguh. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, saat Mahatma Gandhi belajar di Inggris, kakaknya mengiringinya jam saku terbuat dari emas. Ketika Gandhi memutuskan untuk tidak lagi berpakaian gaya hidup ala Eropa, ia kembali memakai pakaian India yang sederhana, tetapi ia tetap membawa jam yang terbuat dari emas pemberian kakaknya itu. Tampaknya Gandhi paham bahwa waktu amat berguna dan ia menyimpan jam itu sebagai pengingat agar tidak membuang-buang waktu secara sia-sia. Saudaraku, kebanyakan orang mengaku sibuk dengan pekerjaannya. Pertanyaannya adalah, ia sibuk mengerjakan hal-hal yang berguna atau mengerjakan hal-hal yang tidak berguna? Waktu adalah aset yang tidak ternilai harganya. Waktu hidup kita terbatas dan sangat singkat, sehingga perlu digunakan secara maksimal. Mari kita baca 2 Tesalonika pasal 3 ayat 11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Saudaraku, ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya melakukan hal-hal yang berguna dalam hidup kita ini. Apa artinya melakukan hal yang berguna itu? Melakukan hal yang berguna itu berarti kita menggunakan waktu, tenaga, dan juga talenta kita untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri, bagi orang lain, dan tentunya bagi Tuhan. Hal ini dapat mencakup dalam beberapa hal, saudaraku. Yang pertama, bekerja dengan giat dan dengan tekun untuk memenuhi kebutuhan diri dan juga keluarga, serta untuk membantu orang lain. Ini adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi kita. Mari kita baca Amsal pasal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Saudaraku, ayat ini memberikan pengajaran penting tentang nilai kerja keras dan juga dengan ketekunan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kemalasan adalah kecenderungan untuk menghindari kerja keras dan menghindari tanggung jawab yang harus diselesaikan dengan baik. Hati yang pemalas itu penuh dengan keinginan, tetapi tidak berusaha untuk dapat mencapainya. Orang malas seringkali menunda pekerjaan,
mencari alasan untuk tidak melakukan apa-apa, dan dia mudah menyerah ketika menghadapi tantangan terjadi dalam hidupnya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melawan kemalasan dengan meneladani Yesus Kristus yang adalah teladan bekerja keras. Yesus bekerja dengan giat untuk menyelesaikan misi Bapaknya, bahkan sampai mati di kayu salib. Bekerja dengan keras akan menumbuhkan ketekunan. Ketekunan adalah sikap pantang menyerah dalam mencapai tujuan yang diinginkannya. Orang yang tekun bekerja, dia akan bekerja dengan keras meskipun menghadapi banyak kesulitan dan juga tantangan dan rintangan. Mereka tidak mudah tergoyah oleh rasa lelah dan terus berusaha sampai mencapai apa yang mereka inginkan. Ketekunan adalah buah Roh Kudus yang dapat kita kembangkan melalui doa, melalui disiplin diri, dan juga latihan. Ketika kita tekun dalam bekerja, kita menunjukkan iman dan juga kepercayaan kita kepada Tuhan yang akan memberikan hasil yang terbaik. Bekerja dengan giat, bekerja dengan tekun adalah tanggung jawab setiap kita sebagai anak-anak Tuhan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita, dan juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kita harus bekerja dengan penuh integritas dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang kita lakukan. Dengan bekerja keras, kita dapat menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan bagi keluarga kita. Kita juga dapat membantu orang lain, menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain yang membutuhkan dengan membagikan hasil kerja keras kita, hasil berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudaraku, bekerja bukan hanya untuk keuntungan pribadi saja, tetapi juga membantu orang lain. Ketika kita membantu orang lain dengan pekerjaan dan sumber daya yang ada pada kita menunjukkan kasih Kristus kepada mereka. Kita juga dapat menjadi teladan bagi orang lain untuk hidup dengan giat dan hidup dengan tekun, bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya saudaraku, bekerja dengan giat, bekerja dengan tekun adalah nilai-nilai yang penting bagi kehidupan kita semuanya. Dengan melawan kemalasan, dapat menumbuhkan ketekunan dan bekerja dengan penuh integritas. Kita dapat memenuhi kebutuhan diri sendiri dan kebutuhan keluarga serta membantu orang lain. Kita juga dapat menunjukkan kasih dan iman kita kepada Tuhan melalui kerja keras dan dedikasi yang kita lakukan. Yang kedua, saudaraku, melayani Tuhan dengan setia di gereja, di komunitas, dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita baca Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca ini menjadi pengingat yang penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan tentang bagaimana seharusnya kita menjalani hidup untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita renungkan maknanya lebih dalam lagi, saudaraku. Firman Tuhan tadi berkata, ada frasa yang mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Hal ini berbicara tentang semangat. Melayani Tuhan bukan hanya dilakukan di saat kita sedang naik rohaninya saja. Ada saatnya kita ini merasa lelah, merasa bosan, atau menghadapi tantangan yang terjadi dalam pelayanan kita. Namun Tuhan mengajak kita untuk tetap tekun dan tidak mudah menjadi menyerah. Biarlah rohmu menyala-nyala. Hal ini melambangkan akan semangat yang berkobar.
Kita diajak untuk senantiasa memperbarui keintiman kita dengan Tuhan melalui doa, melalui membaca Alkitab, dan juga persekutuan-persekutuan. Dengan api yang menyala, pelayanan kita akan mengalir dengan sukacita dan penuh dengan ketulusan. Dan pernyataan layanilah Tuhan, inilah inti dari renungan ini, saudaraku. Setelah semangat kita dikobarkan, maka waktunya untuk mewujudkan dalam tindakan yang nyata. Pelayanan kepada Tuhan memiliki banyak bentuk, tidak hanya di gereja saja. Kita bisa melayani Tuhan melalui keluarga kita, melalui tempat pekerjaan kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita sehari-hari, dimanapun kita berada. Saudaraku, melayani Tuhan bukan hanya tentang semangat sesaat saja, tapi ada suatu komitmen jangka panjang. Kita setia melayani dalam suka maupun dalam duka. Kita mengerjakan pelayanan dengan sepenuh hati, dengan maksimal, bukan asal-asalan. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan karena Tuhan layak untuk dihormati. Dengan melayani dengan setia dan sungguh-sungguh, kita bukan hanya menyenangkan hati Tuhan saja, tetapi kita juga menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat rohani bagi orang lain. Mari kita terus bertumbuh dalam iman dan semakin semangat dalam melayani Tuhan. Yang ketiga, mengembangkan diri dengan belajar, berlatih, dan meningkatkan kemampuan diri. Mari kita baca Amsal pasal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Saudaraku, ayat ini menekankan pentingnya belajar dan mencari pengetahuan. Orang bijak tidak pernah berhenti belajar. Mereka selalu mencari untuk cara menambah pengetahuan dan menambah wawasan mereka. Kita dapat belajar dari berbagai sumber, seperti membaca buku, mengikuti seminar, atau mendengarkan ceramah. Yang penting adalah kita memiliki kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita tidak tahu segalanya dan selalu ada ruang untuk kita mau belajar. Sedangkan firman Tuhan tadi ada frasa yang mengatakan, tetapi orang yang berpegang pada hikmat akan luput daripadanya. Maka frasa dalam ayat ini menunjukkan bahwa tidak cukup hanya dengan belajar, tetapi kita juga perlu mempraktekkan apa yang telah kita pelajari. Berlatih dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mencoba menerapkan pengetahuan yang baru dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan sehari-hari, dalam pelayanan kita, dengan mengikuti pelatihan, dan lain sebagainya. Semakin sering kita berlatih, maka kita akan semakin mahir dalam suatu bidang tertentu. Saudaraku, orang yang berpengertian akan memperoleh petunjuk. Frasa ini menunjukkan bahwa belajar dan berlatih dapat membantu kita meningkatkan kemampuan diri. Dengan meningkatkan kemampuan diri, kita dapat menjadi lebih produktif, lebih efektif, dan lebih sukses dalam mencapai tujuan kita. Ada banyak cara untuk meningkatkan kemampuan diri, seperti mempelajari keterampilan yang baru, mengikuti pelatihan kepemimpinan, atau membangun jaringan profesional. Jadi saudaraku, firman Tuhan yang kita baca dalam Amsal 1 ayat 5 tadi adalah ayat yang penuh hikmat tentang pentingnya mengembangkan diri dengan belajar, dengan berlatih, dan meningkatkan kemampuan diri. Dengan mengikuti nasihat dalam ayat ini, kita dapat menjadi orang yang lebih bijaksana, lebih mahir, dan lebih sukses dalam hidup. Saudaraku yang diberkati Tuhan,
Rasul Paulus menegur orang yang tidak tertib dalam menjalani hidupnya dan tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, melainkan hanya sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Paulus memperingatkan agar mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya. Dengan demikian, mereka dapat makan dari makanannya sendiri. Kemajuan atau kemunduran seseorang itu ditentukan dari seberapa serius dalam ia menghargai waktu, menghargai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau seseorang itu mengisi waktunya dengan kegiatan yang tidak berguna, sekalipun ia adalah anak Tuhan, sekalipun dia orang Kristen, jangan salahkan siapapun kalau hidupnya mengalami banyak kesusahan. Berapapun usia kita sekarang ini, hargailah waktu dengan kita mengerjakan berbagai perkara-perkara, hal-hal yang berguna untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan juga untuk orang lain. Milikilah waktu yang khusus untuk keluarga, bekerja dengan rajin, mengenalkan Yesus kepada kawan-kawan yang belum mengenal Yesus, menolong orang lain, menengok orang sakit, memperhatikan orang-orang yang sedang bermasalah dan membutuhkan nasihat dari kita. Itulah beberapa contoh kegiatan yang berguna yang bisa kita kerjakan kapan saja. Saudaraku, sesungguhnya melakukan hal yang berguna adalah panggilan setiap orang yang hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Hal ini penting untuk mengembangkan karakter, menemukan makna hidup, menjadi berkat bagi orang lain, dan menyenangkan Tuhan. Marilah kita semua berusaha untuk melakukan hal-hal yang berguna dalam hidup kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Tuhan, kami mohon ampun atas segala waktu yang telah kami sia-siakan. Ampuni kami atas saat-saat ketika kami tergoda untuk bermalas-malasan dan menunda pekerjaan yang seharusnya kami lakukan. Ampuni kami atas kebiasaan-kebiasaan yang tidak berguna, yang menghabiskan waktu yang tidak berharga. Tuhan, berikanlah kepada kami hikmat untuk membedakan mana yang berguna dan mana yang tidak berguna. Tolonglah kami untuk menggunakan waktu kami dengan bijak dan dengan fokus pada hal-hal yang mendatangkan kemuliaan bagi-Mu dan membawa manfaat bagi diri kami, bagi keluarga kami, dan juga bagi orang lain. Berikanlah kepada kami semangat untuk bekerja dengan tekun dan dengan rajin. Mampukan kami untuk menyelesaikan tugas-tugas kami dengan penuh tanggung jawab dan dengan dedikasi yang baik. Tolonglah kami ya Tuhan untuk tidak mudah menyerah dan selalu berusaha mencapai yang terbaik. Roh Kudus, bimbinglah kami untuk menggunakan talenta dan kemampuan yang Engkau berikan dengan maksimal. Tolonglah kami ya Tuhan untuk menemukan cara dalam menggunakan talenta kami untuk melayani-Mu dan membangun tubuh Kristus. Tuhan, kami ingin hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Mampukan kami untuk menggunakan waktu, menggunakan tenaga, dan sumber daya kami untuk membantu mereka yang membutuhkan bantuan. Tuhan, tolonglah kami untuk menjadi teladan dalam bekerja keras dan hidup dengan penuh tujuan. Kami percaya bahwa Engkau-lah yang memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk melakukan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang tiada batas. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu Tuhan, agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka
agar hidup mereka senantiasa boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Haleluya. Saudaraku, saya sangat senang sekali jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman, sahabat, dan saudara semuanya agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.